ini. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa berkumpul melalui media Zoom atas rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga acara yang kita laksanakan hari ini acara yang baik, bisa membawa manfaat untuk kita semua hari ini dan kedepannya. Ya. Salawat salam kita tercurah pada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita juga termasuk golongan umatnya. Amin. Yang terhormat Pak Rektor Putra Bangsa, yang kami hormati ada Bapak Kepala Bagian Akademik dan Kemassaan Bapak Muhammad Taufik Akbar, yang kami hormati ada Bapak Kepala Bagian SDM Bapak Hendri Setiawan, ada Bapak Kepala IT Bapak Miftahul Huda juga yang kami hormati, Ibu Yandini selaku Kepala Bagian Rumah Tangga, dan juga Ibu Restiana atau Mbak Arli dari Bagian Keuangan juga yang saya hormati, dan juga teman-teman semuanya, rekan-rekan panitia wisuda 18 Universitas Putra Bangsa yang kami hormati. Perkenankan saya Eko Wardoyo mewakili teman-teman dari panitia hari ini mengadakan pertemuan melalui media Zoom untuk memberitahukan beberapa hal terkait dengan info wisuda. Jadi nanti mungkin kurang lebih tidak lama, nggak ada setengah jam, saya akan memberikan penjelasan, nanti mungkin akan ditambahkan oleh teman-teman dari panitia yang lain. Semoga nanti harapannya dengan informasi ini semuanya bisa mempunyai titik terang dan pelaksanaan wisuda pada tahun ini bisa berjalan lancar dan semestinya, dan bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin. Yang pertama, mungkin saya sebelum nanti ke situ, saya mau cerita dulu bahwa proses wisuda pada tahun ini memang agak sedikit, tidak sedikit, tapi banyak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena pada tahun ini kebetulan UPB itu berubah bentuk, ya, kayak Ultraman berubah bentuk. Dulunya STI Putra Bangsa, sekarang menjadi Universitas Putra Bangsa. Sehingga dalam proses itu ada beberapa hal yang harus diselesaikan oleh institusi ini berkaitan dengan data atau migrasi data, yang itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ada proses, walaupun proses pembentukan namanya sudah selesai dari April kemarin, akan tetapi proses datanya itu butuh waktu yang lama. Makanya kami waktu itu belum bisa melaksanakan wisuda sesuai planning kami awal di bulan Oktober, akhirnya jatuh pada bulan Desember, tertanggal 30 Desember. Akan tetapi kami juga masih ketar-ketir sebenarnya tanggal 30 Desember itu, karena takutnya data kami belum sampai final proses migrasinya. Tapi alhamdulillah baru bulan Desember ini, awal Desember, ada titik terang yang kami peroleh. Ini alhamdulillah bahwa migrasinya sudah beres, dan data Anda, data lulusan Universitas Putra Bangsa itu sudah masuk dalam websitenya resmi, ya, pendidikan tinggi. Ya. Istilahnya Pak Akbar nanti di sivilnya. Jadi data Anda nanti masukkan NIM, sudah keluar data Anda di laman resmi. Jadi ketika Anda melamar kerja di mana-mana ataupun ada penggunaan terkait dengan ijazah, nomor ijazah dan lain-lain, itu sudah terdaftar dan resmi. Tapi kalau kemarin-kemarin sementara belum, karena ada proses itu. Makanya mungkin wisudanya sementara kemarin tertunda. Akan tetapi setelah kami rencanakan awal tanggal 30 Desember, ada kabar yang kami terima bahwa minggu depan, ya, terinformasi mungkin ada yang mengatakan tanggal 24 atau ada yang mengatakan tanggal 20. Saya dengar dari beberapa
informasi berupa sumber akan ada peningkatan level PPKM ya secara nasional. Ini karena menyambut adanya tahun baru dan juga hari Natal. Jadi mungkin ada peningkatan PPKM level 3 dan itu kami konfirmasi ke Polres ya kemarin dengan salah satu teman, memang betul adanya dan tidak hanya level 3 tok tetapi level 3 ketat, sangat ketat. Nah, akhirnya dari kami memutuskan untuk merapatkan kembali bersama teman-teman dan juga Pak Rektor untuk mereschedule jadwal pelaksanaan wisuda. Alhamdulillah dari berbagai pihak setelah koordinasi dengan berbagai instansi, termasuk Polres, Satgas, Kesehatan, dan lainnya, dan juga atas restu dari Pak Rektor, insya Allah untuk wisuda ke-18 Universitas Putra Bangsa akan dilaksanakan secara offline. Offline akan tetapi ada syarat dan ketentuan, yaitu offline terbatas dan prokes ketat. Itu yang kami dapat izin dari beberapa dinas terkait. Dan untuk itu saya izin share screen untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan wisuda. Ya mungkin sudah muncul di layar ya wisudawan semua Bapak Ibu, Mas-mas. Jadi di dalam layar sudah ada PowerPoint. Di sini pelaksanaan wisuda 18 kemungkinan besar kami laksanakan dengan offline ya. Tetapi terbatas dan harus prokes ketat ya, harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kenapa terbatas? Karena walaupun offline tetapi kita tidak bisa mengundang tamu undangan ya. Bahkan sampai LLDT pun nanti kami meminta sambutan secara daring atau online. Termasuk juga nanti dalam proses pelaksanaan wisuda, dengan berat hati kami juga mengatakan bahwa nanti yang datang di proses wisuda offline ini hanya wisudawan. Ya. Wisudawan tanpa ada pendamping. Untuk pelaksanaan hanya ada di PPKM level 3 kami majukan menjadi tanggal 16 Desember tahun 2021. Nah, benar ya. Nah, tepatnya di mana di gedung Sekda Kebumen. Sedangkan untuk tanggal 15-nya nanti ada gladi bersih ya. Untuk gladi bersih, oh ya belum ada jamnya, ini nanti jam 14 atau jam 2 siang. Nanti untuk gladi bersih ini sekaligus dengan pengambilan baju toga dan wisuda kit. Ya, wisuda kit nanti di dalamnya ada mungkin apa Pak Hendri, masker, ada face shield, ada buku wisuda, ya, dan juga mungkin ada tasnya juga, ada baju toganya juga. Jadi akan diambil wisuda kitnya pas gladi bersih tanggal 15 Desember hari Rabu. Sedangkan wisudanya akan dilaksanakan insya Allah hari Kamis 16 Desember 2020. Tidak mudah. Lalu apa yang perlu dipersiapkan untuk dress code-nya? Dress code wisuda untuk wisudawan, untuk yang laki-laki nanti memakai pakaian hitam putih berdasi kupu-kupu ya. Celananya hitam, kain, atasannya putih panjang dan mengenakan dasi kupu-kupu, bersepatu pantofel. Itu kurang lengkap, bersepatu pantofel. Sedangkan untuk yang wanita nanti pakai kebaya dan untuk alas kakinya menyesuaikan. Kadang-kadang kebaya ada yang di
jodoni sama sepatu, ada juga yang pakai slop sendal ataupun pakai heels atau pakai yang lain. Yang penting pakai alas kaki, jangan nyeker ya. Menyesuaikan saja kalau yang wisudawan atau wisudawan. Dan nanti memakai toga dan berjubah. Maksudnya ini bertoga itu pakai topi toga dan ada jubahnya. Ini untuk pakaiannya. Untuk beberapa aturan rules-nya yang mungkin nanti perlu diperhatikan, saya sampaikan lagi, yang hadir nanti adalah wisudawan atau wisudawati saja. Ya, jadi cukup wisudawan. Ya, ini karena berbagai pertimbangan dan ini juga sudah menjadi keputusan dari Pak Rektor. Nanti untuk yang datang hanya wisudawan dan wisudawati. Karena nanti kami juga akan diawasi langsung, dipantau langsung. Ada beberapa satuan dari instansi yang nanti jaga, ya, akan ngepam di Sekda. Jadi kami sebisa mungkin meminimalisir keramaian yang terjadi. Terus untuk tidak ada pendamping wisudawan atau wisudawati kecuali nanti orang tua wisudawan terbaik, ya. Untuk S1 manajemen ada Mbak Doni Kartika Sari. Jadi nanti ada Mbak Nur Hanifah nih Pak Akbar nih. Ya, Mbak Nur Hanifah untuk nanti bisa datang. Selanjutnya untuk pengantar, ya, misalnya nanti dari wisudawan itu diantar oleh pihak keluarga hanya sampai di pintu gerbang Sekda. Ya, selanjutnya nanti wisudawan memasuki aula Sekda. Ini untuk meminimalisir nanti mahasiswa itu tidak diantar, gitu ya. Apabila nanti wisudawannya itu datang sendiri, pakai motor atau bawa mobil sendiri, itu boleh masuk. Jadi parkir di halaman Sekda. Karena parkirannya juga tidak begitu luas. Kalau mungkin bawa mobil semua mungkin tidak muat, maka mungkin beberapa saya yakin ada yang diantar, dan untuk pengantar hanya sampai pintu gerbang saja. Dan apabila mereka bawa kendaraan sendiri, nanti kami cek dia nyupir sendiri atau tidak. Kalau nyupir sendiri maka boleh masuk dan parkir di dalam, ya, tanpa adanya pendamping. Tapi kalau nanti dia ternyata diantar, ya maka harus turun di pintu gerbang. Lalu ada prokes ketat, nanti wisudawan juga tetap memakai masker dan face shield. Masker dan face shield nanti dikasih dari kampus, ada nanti dibagikan pada saat gladi. Dan oh ya, maaf, untuk face shield dan masker akan kami kasihkan di hari H. Karena ini pengalaman waktu di bawaan di gladi, besoknya lupa, ya. Jadi kami nomboki lagi. Maka besok dibagikan saat memasuki ruang Sekda. Nah, itu seperti yang tertulis di slide. Untuk wisudawati mohon menyiapkan konektor maskernya, ya. Tahu kan konektor masker kan? Bagi yang cowok kalau mau pakai ya monggo. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, masih bisa dicandelin di kuping, ya. Ini untuk beberapa hal yang nanti perlu diperhatikan oleh wisudawan dan wisudawati. Lalu untuk orang tua atau keluarga yang ingin menyaksikan prosesi wisuda masih tetap bisa, karena dari panitia nanti menyediakan live Zoom dan juga live YouTube. Jadi bagi yang nanti masuk Zoom bisa, bagi yang tidak kebagian space di Zoom, ya, nanti bisa lihat di live YouTube. Nah, kalau di live YouTube malah nanti terekam. Jadi kalau kalian yang wisuda bisa nanti nonton wisuda Anda sendiri setelah wisuda besok. Ini nanti link akan kami share mendekati hari H, ya, atau pas gladi mungkin. Lalu selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah ketika prosesi wisuda nanti wisudawan tidak diperkenankan mengambil gambar atau foto saat prosesi berlangsung.
Ya, jadi anteng saja, Macit, Medang, nanti kami sudah sediakan snacknya. Tidak ada pengambilan gambar, apalagi membawa kamera yang gede-gede itu ya, DSLR atau apa itu, sambil jalan-jalan pakai baju toga, moto-moto tidak. Lalu wisudawan diharapkan nanti datang jam 7. Atau mungkin ya nanti karena akan ada briefing pagi untuk wisudawan atau wisudawati sekitar pukul 7.30. Jadi sebisa mungkin sebelum jam 7.30 wisudawan sudah kumpul di Sekda. Lalu setelah itu Senat memasuki ruangan tepat jam 8 kita mulai ya. Alhamdulillah sampai saat ini beberapa kali sudah belum ada istilah wisuda mundur di Putra Bangsa. Ya, kalau maju pernah malah dulu ya. Sebelum jam 8 sudah mulai. Tapi insya Allah besok acara mulai jam 8 pas dan akan berakhir pukul sebelum duhur. Ya. Panitia juga menyediakan foto booth nanti untuk foto-foto karena dari panitia tidak mengizinkan adanya tukang foto masuk ke dalam lingkungan Sekda ya. Mungkin dulu banyak tukang foto di dalam, tapi insya Allah besok tidak ada. Jadi kalau mau foto keluarga ataupun yang lainnya, kalau mau di foto booth setelah prosesi wisuda berakhir, ataupun mungkin nanti bisa ke studio atau mana atau ke kampus ya. Tapi kalau panitia menyediakan ada di sana, tapi kalau ingin bersama keluarga berarti setelah itu. Lalu ada terkait informasi terkait ijazah. Ya. Ijazah nanti bisa diambil ya, tanggal 20 ya, Desember. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh bagian akademik Pak Taufik Akbar. Nah, jadi nanti your internet connection is unstable. Ya, jadi pengambilan ijazah akan diberi langsung diserahkan, takutnya keterima, padahal ijazah tidak bisa dicetak 2 kali. Ya. Jadi lebih amannya ini untuk menjaga keamanan, bukannya belum jadi, ya, tetapi untuk menjaga keamanan dan keutuhan dari ijazah bisa diambil setelah proses wisuda. Di bagian akademik sama Pak Akbar, nanti juga ada SKPI, surat keputusan pendamping, surat keterangan pendamping ijazah. Ya, maaf ya. Jadi nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Dr. Irfan Helmi selaku Dekan Universitas Putra Bangsa, yang juga sebagai Kepala Pusat Tracer Studi Mahasiswa. Ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan dari Pak Akbar terkaitan dengan akademik dan juga nanti akan ada disampaikan oleh Bapak Irfan terkait dengan SKPI. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Pak Irfan, moga Mbak Nova. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Eko. Sudah cukup jelas nggih, calon wisudawan. Nanti apabila ada pertanyaan nanti di akhir sesi boleh ditanyakan. Nah, sekarang silakan untuk Bapak Dr. Irfan Helmi barangkali mau menyampaikan terkait dengan SKPI. Silakan kami waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya yang terhormat kepada seluruh panitia wisuda serta yang saya banggakan calon alumni Universitas Putra Bangsa. Ada beberapa yang ingin kami sampaikan sudah disosialisasikan kemarin terkait dengan SKPI dan tracer study. Yang pertama, besok hari Senin kita akan mulai mencetak SKPI. Jadi pastikan semua informasi
yang sudah Anda input di situsnya kita SKPI Universitas ST Putra Bangsa itu sudah benar. Ya, ada beberapa kesalahan, misalkan yang upload dalam bentuk foto seharusnya dalam bentuk PDF. Saya minta semuanya untuk mengkoreksi lagi. Ya, karena nanti kalau sudah deadline-nya hari Senin sudah harus dicetak, apa adanya akan kita cetak. Ya, kalau yang tidak valid tidak akan kita masukkan dalam SKPI. Nah, itu situsnya sudah ada di linknya. Nah, itu yang pertama terkait dengan SKPI. Yang kedua terkait dengan pressure study. Waktu itu juga kami sampaikan bahwa baik mahasiswa yang karyawan maupun reguler itu silakan untuk mengisi tracer study. Ya, nanti linknya silakan Mbak Nova mungkin bisa dimasukkan di kolom chat. Ya, bagi yang belum mungkin habis ini langsung bisa mengisi tracer study. Tracer study itu adalah penelusuran alumni. Ya, jadi setelah nanti Anda wisuda itu akan kami minta informasi masa tunggu lulusan sampai berapa bulan mendapat pekerjaan atau sebelum wisuda sudah dapat pekerjaan itu diinformasikan melalui tracer study. Bagi yang belum kerja bagaimana Pak? Tetap mengisi tracer study. Karena apa? Itu menjadi data awal kita untuk melakukan tracer tahun depan. Jadi tracer dilakukan 2 kali. Pertama saat menjelang wisuda atau saat wisuda besok ini, dan 1 tahun kemudian untuk melihat progresnya sejauh mana alumni kita ini kinerjanya sampai mana gitu. Jadi saya ulangi lagi untuk tracer study silahkan diisi. Harapan saya nanti sebelum gladi bersih sudah mengisi semua baik yang reguler maupun yang karyawan. Kalau nanti belum juga mungkin nanti minta waktu Pak. Langsung yang belum kita minta isi di tempat gitu ya. Di sedal langsung isi tracer gitu ya. Nah terus tahun depan 2022 akan kita lakukan trace ulang. Ya, akan lakukan penelusuran ulang. Saya kira itu ya. Ada 2 informasi yang saya sampaikan. Pertama terkait dengan SKPI, yang kedua terkait dengan tracer study. Oh, satu lagi yang terakhir, insya Allah tahun depan kita akan bentuk Ikatan Alumni Universitas Putra Bangsa. Ya, ada musyawarah besar. Harapan kami alumni di tahun ini bisa ikut berpartisipasi. Untuk info lebih lanjut nanti akan di-share di sosial media maupun di grup alumni. Mungkin itu panitia sudah, terima kasih atas waktunya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh jawab saya langsung boleh atau nanti lewat Zoom meeting ini juga boleh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Irfan Helmi atas informasinya. Selanjutnya informasi terkait dengan bidang akademik yang akan disampaikan oleh Bapak Akbar. Bapak Akbar, silakan. Masih di mute Pak Akbar. Sambil menunggu, bagi ada yang mau bertanya, boleh untuk di-type-kan dulu di room chat. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Irfan Helmi, untuk SKPI dan tracer study sudah kami share di chat. Itu adalah link untuk link pengisiannya. Silakan nanti setelah ini boleh diisikan untuk SKPI-nya. Baik, kepada Bapak Akbar, apakah sudah ready? Sampun Pak Nova, terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit informasi kaitannya dengan ijazah. Jadi ijazah alhamdulillah sudah siap, dan untuk lebih amannya silakan Anda cek biodata untuk di laman PDDikti maupun di sivil. Izin share screen Mbak Tova. Password ya. 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 Jadi untuk biodata mahasiswa silakan Anda cek di pddikti.kemdikbud.go.id. Lalu kita cari. Ini ada Mbak Eri, mohon izin untuk contoh ya Mbak Eri Windianti. Silakan ketik NIM lebih valid untuk pencarian dengan NIM 175502885. Nah, nanti akan muncul ini ada sekolah tinggi, putra bangsa, dan universitas. Jadi untuk yang sekolah tinggi ini sampai dengan riwayat studinya sampai semester 7 kemarin. Jadi untuk semester 8 karena kita sudah berubah bentuk, maka pencariannya silakan dipilih yang Universitas Putra Bangsa. Nah, sudah muncul nama Eri Windianti dan seterusnya. Terus riwayat studinya ini, riwayat kuliahnya sampai dari semester 1 sampai semester 8. Terus untuk penomoran ijazah nasional, jadi cari di laman ijazah.kemdikbud.go.id. Nah, akan muncul lamannya. Nanti pilih atau kalau lebih detailnya pakai kode perguruan tinggi 061060, atau kalau misalkan lebih mudahnya cari Putra Bangsa. Putra Bangsa. Pilih yang paling bawah, yang 061060. Nah, nanti dari hasil ya dari PDDikti, ini ada nomor ijazah, ini bisa dikopi, selanjutnya kembali lagi ke laman ijazah. Untuk kode perguruan tingginya sudah, lalu pilih prodi. Nanti ada 6 prodi. Kalau untuk manajemen, pilih yang S1 manajemen. Lalu masukkan nomor ijazah tadi, copy paste. Ya. Lalu masukkan kode pengaman, akan muncul. Nah, ini untuk data valid ijazah atau penomoran ijazah nasional nanti di laman ijazah. Dan selanjutnya untuk ijazah penerimaan ijazah besok, jadi sebelum Anda pulang besok pada saat pengambilan, dimohon untuk mengecek biodata, terutama ada nama, NIM, terus ada nomor ijazah dan tanggal lulusnya. Satu lagi NIK, nomor induk kependudukan. Jadi nanti kalau misalkan ada kekeliruan di data biodata
di ijazah, dimohon untuk segera konfirmasi ke kami atau ke PAK. Selanjutnya untuk pengambilan, kenapa di hari Senin dan Selasa, itu kemarin pengalaman kita kasih ijazah langsung ke mahasiswa, ternyata ada yang ketriwal. Jadi pengalaman sebelum-sebelumnya, jadi untuk ijazah memang di penerimaan atau diserahkan setelah wisuda. Jadi untuk menghindari hilang atau ketriwal lah istilah Jawanya gitu. Oke, mungkin itu informasi dari akademik. Untuk selanjutnya kembalikan lagi ke pembawa acara. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Taufik Akbar atas informasi tambahannya. Nah, ini sekalian menyambung Pak Akbar, ada pertanyaan terkait tanggal pengambilan ijazah. Ini ada pertanyaan dari Ratna. Untuk pengambilan ijazah, apakah harus tanggal 20 sampai 21 Desember, Pak? Jadi untuk pengambilan, sebisa mungkin hari Senin atau Selasa. Kalau misalkan tidak bisa, nanti bisa diwakilkan dengan membawa surat kuasa bermeterai 10.000 dan fotokopi KTP yang ambil. Jadi kenapa harus pakai fotokopi yang ambil, nanti biar aman lah istilahnya. Nanti kalau ada apa-apa, yaitu nanti yang tanggung jawab yang mengambil ijazah. Iya, gitu. Berarti kalau di luar tanggal tersebut tidak diperbolehkan, gitu, Pak? Ya boleh Mbak, Nova. Nanti kalau misalkan ini WA saya nggak apa-apa lah. Oke, kalau yang nggak bisa. Jadi begitu Mbak Ratna, jika tidak bisa mengambil di tanggal 20 atau 21, bisa diwakilkan dengan surat kuasa atau di hari lain juga diperbolehkan seperti itu. Tapi sebisa mungkin jangan terlalu jauh dari tanggal tersebut karena takutnya nanti kan karena banyak ya untuk ijazah dan transkripnya, takutnya nanti malah hilang di sini. Jadi sebisa mungkin untuk pengambilan ya di tanggal tersebut. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Endah Setiawati, izin bertanya, jika saya tidak bisa menghadiri gladi bersih bagaimana? Karena di tanggal tersebut kemungkinan masih di luar kota. Mungkin Pak Eko bisa menjawab, silahkan Pak Eko. Ya, Mbak Endah ya ini ya. Bagaimana kalau tidak bisa menghadiri gladi bersih? Ya, padahal di gladi bersih itu yang pertama ya, itu nanti kita harus tahu proses alur jalannya gimana, nunduknya gimana, itu kelihatannya sepele, tetapi kalau yang tidak ikut banyak yang keliru. Yang ikut gladi kadang-kadang juga keliru, apalagi yang tidak ikut. Tapi kalau memang memungkinkan sekali karena memang ada kerjaan yang tidak bisa ditinggal atau mungkin tidak ada izin, sebisa mungkin nanti tetap belajar. Ya. Mungkin makatnya gasik banget, nanti minta dipelajari sama temannya. Ya. Tapi usahakan yang lain tetap usahakan berangkat gladi, karena gladi itu nanti penting banget lah. Banyak juga nanti informasi-informasi tambahan yang mungkin belum tersampaikan di sini akan kami sampaikan di gladi. Dan untuk yang kasusnya Mbak Endah mungkin karena ada beberapa yang juga yang WA karena pas gladinya benar-benar tidak bisa dapat izin,
boleh nanti ngambil toganya dari perwakilan keluarga ataupun teman, bisa nggak Pak Hendri ya? Temennya boleh ngambilin? Boleh, nanti silakan untuk teman atau saudara atau keluarga maupun suami atau istri dari calon wisudawan, kami izinkan untuk mengambil perlengkapan wisuda. Itu jadi gitu ya. Tapi usahakan semuanya berangkat. Kalau misalnya benar-benar nggak bisa, nanti untuk wisuda kitnya bisa diambilkan. Ya. Tapi juga nanti harus tetap belajar dan harus tetap memperhatikan. Ya, memang kelihatannya hanya sepele, masuk, naik ke podium, dipindah talinya, terus selesai. Tapi hampir tiap tahun juga ada juga yang nyeleneh, ada yang terus setelah dipindah talinya malah masuk ke belakang, ya. Ada yang terus bingung di depan, ada yang terus patungnya jatuh dan lain-lain. Gitu Mbak Nova mungkin yang bisa disampaikan. Ada lagi mungkin? Ya, baik, terima kasih Pak Eko atas jawabannya. Mungkin ada yang bertanya lagi, silahkan. Ini di chat ada pertanyaan Pak Eko dari Mas Aditya. Jika membawa keluarga tidak bisa masuk, apakah dari UPB menyediakan tempat untuk menunggu? Jadi kami mengundang wisudawan dan wisudawati saja. Sepertinya itu jawaban yang sudah bisa dicerna, ya. Artinya kalau ada keluarga nganter, ya monggo nganter sampai pintu gerbang. Setelah itu mau nunggu, cari tempat sendiri, ya. Kami tidak menyediakan tempat untuk pengantar. Terima kasih. Jelas nih Bapak Ibu. Mohon maaf. Maksudnya calon wisudawan yang bertanya. Apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan. Jadi calon wisudawan yang ingin bertanya boleh. Untuk bertanya langsung, mumpung sedang. Untuk waktu geladinya jam 2. Tadi di depan sudah saya sampaikan. Mungkin karena tadi masuknya lambat. Jam 2 hari Rabu tanggal 15 jam 2. Insya Allah kalau semuanya lancar aman sebelum jam 4 selesai. Yang menyebabkan lama biasanya karena peserta geladinya nggak datang-datang. Ya. Jadi baru datang separuh atau seperempat, ya nggak dimulai-mulai. Tapi kalau sebagian besar sudah datang, kita mulai on time jam 2, selesai mungkin jam 4. Untuk pakaian geladi bersih gimana Bu? Maaf tadi sempat keluar sendiri dari Zoom. Bebas, geladi mah bebas. Yang penting sopan rapi, Pak. Bawa snack ya jual, juga boleh. Siapa tahu nanti mau ngasih panitianya juga boleh. Ada lagi? Ya saya minta doanya juga ya, semoga pas hari H, geladi ataupun hari H juga nanti semuanya lancar, kegiatan kita semua bisa dimudahkan, dilancarkan, amin. Dan hikmat, tidak ada halangan apapun. Amin. Ya. Amin. Amin. Jika pas tidak bisa ikut wisuda, bagaimana Pak? Soalnya nggak dapat dari kerjaan. Ya. Kalau tidak dapat izin dari kerjaan, mungkin karena baru masuk kerja, alhamdulillah bersyukur karena sudah bekerja. Ya. Masalah wisuda ya direlakan kalau tidak ikut beryuforia dengan teman-teman. Tapi kewajiban tetap harus ditunaikan. Ini Mbak Irfan sih, adiknya Mas Yudiono. Kemarin sudah WA saya juga. Ada lagi?
beberapa mungkin ada yang sudah japri saya, tanya saya, atau mungkin japri Pak Hendri atau Pak Akbar atau yang lainnya terkait dengan wisuda. Ya, saya doakan besok pas hari H dapat izin Mbak Irfani. Maaf Pak, kalau kasih saran gimana kalau saat gladi bersih juga diadain Zoom Meet atau live supaya yang tidak bisa hadir tetap tahu tahapnya. Ini saya yang bisa menjawab bagian IT, Pak Jimin monggo. Atau Mbak Nova sendiri. Ini sudah di luar dari kepala saya ini. Anggi, sepertinya untuk Zoom di hari gladi bersih kemungkinan tidak bisa Pak Eko, karena kita kan juga fokus ke gladi bersih. Kemudian untuk bagaimana cara jalannya, bagaimana untuk prosesinya itu bisa dilihat di video sebelumnya, di wisuda-wisuda sebelumnya bisa dilihat, kurang lebih sama seperti itu. Begitu Pak Eko. Ya. Karena untuk nyeting kamera dan lain-lain butuh waktu, ya. Mungkin ya saya nggak paham tentang per IT-an begitu. Itu jawaban langsung dari Mbak IT yang terhormat. Sama-sama Mbak hari ini standing room. Mbak Nova? Oke, Pak. Ada lagi? Ini tadi ada yang bertanya secara langsung melalui chat pribadi. Ini ada mahasiswa yang tidak bisa login ke SKPI, Pak. Mungkin bagi teman-teman yang lain ada yang mempunyai permasalahan yang sama, bisa nanti menghubungi operator atau menghubungi nomor UPB untuk bisa diresetkan akunnya, seperti itu Pak. Oh begitu. Ya. Oke. Bagi yang kesulitan untuk masuk ke SKPI STI Putra Bangsa, mungkin karena lupa password atau apa, nanti bisa menghubungi nomor Universitas Putra Bangsa, seperti itu. Terima kasih Mbak Nova informasinya. Ini mungkin mohon bisa diperhatikan. Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Atau mungkin dari panitia yang lain ada tambahan, silahkan, kami persilahkan. Ada link rekaman YouTube untuk webinar ini tidak nggih? Ada nggak Mbak Nova? Ada ya? Oke, nanti setelah ini selesai akan kami share videonya di YouTube Universitas Putra Bangsa. Nanti bisa dilihat, nggih. Ya, ada Pak Heri, Mas atau Pak ini. Dan jangan lupa subscribe Pak Eko. Iya. Oke. Oke Mas Catur. Ya mungkin cukup jelas nggih. Insya Allah bisa dimengerti informasi wisuda sekali lagi tanggal 16 Desember dan gladi tanggal 15 September berlangsung secara offline tapi terbatas sesuai dengan hasil rapat dan instruksi dari beberapa instansi dan juga tetap protokol kesehatan ketat, tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan ketat. Terus setelah ini, ayo kita jaga kesehatan bareng-bareng agar pas besok hari H bisa melaksanakan wisuda dan juga doanya jangan lupa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar semuanya dilancarkan, dimudahkan dan dapat bermanfaat, ada keberkahan di dalam setiap langkah-langkah kita sampai besok wisuda dan ilmu yang didapat di Putra Bangsa bermanfaat buat kehidupan kita bahkan sampai kehidupan setelah ini. Mungkin itu, terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ada candaan yang kurang pas. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Selalu sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Untuk klik daftar hadir pada meeting pagi ini, ya sudah saya share di chat room, silahkan boleh diisi. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Eko Wardoyo, kepada Bapak Dr. Irfan Helmi, kepada Bapak Muhammad Taufik Akbar, dan segenap panitia yang sudah hadir. Terima kasih juga kepada calon wisudawan ke-18 Universitas Putra Bangsa. Kami akhiri, apabila ada yang kurang berkenan di hati semuanya, saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih.